ada orang hidupnya itu waktunya dibuang, permainan tertentu, main terus gitu. Ya kalau anak kecil tidak apa-apa sih main game. Game itu sampai dari pagi, apalagi musim liburan sekarang itu. Waduh. Tapi ada juga orang tua yang ikut-ikutan itu. Gitu. Sampai itu tidur dia. Bangun itu langsung ambil lagi gitu. Sehingga Rasulullah mengatakan min husnil islami mar'i tarkuhu ma la yani. Kamu ingin tahu ciri-ciri yang Islamnya bagus itu, kata Rasulullah. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la yani. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sederhana Rasulullah. Islamnya bagus itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak ada nilai ibadah sama sekali. Dan itu banyak pada jemaah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb beserta para jajarannya, yang saya hormati segenap pengurus Takmir Darussalam dan juga hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat, rahmat dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri pengajian rutin PCM Kota dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita buka pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya lantunan ayat suci Al-Quran oleh saudara Muhammad Rafiq. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yafsahillahu
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebelum memasuki kajian keislaman, kami menginformasikan bahwa BJM Kota Sumeneb menyediakan kota infak yang nantinya akan dipergunakan untuk proker yang ada di BJM Kota Sumeneb. Atas keikhlasan saudara, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kajian keislaman dengan tema Semangat Penyempurnaan Amaliyah Al-Islam di Awal Tahun oleh Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Yasin MHI. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wabil khusus ketua dan jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb, demikian juga segenap takmir masjid Darussalam dan segenap jamaah yang istiqomah sholat 5 waktu di tempat ini, dan tanpa kecuali kita yang hadir dalam majelis yang mulia ini. Perjalanan waktu para jamaah dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sampailah kita sekarang di awal tahun baru Hijriah, di tahun 1447 Hijriah. Tepatnya insyaallah hari ini, malam ini kita berada di tanggal 6 Muharram di tahun 1447 Hijriah. Kenapa ini kita perlu dengungkan bersama? Karena dalam perjalanan kalender Hijriah kita berada pada abad ke-15 Hijriah yang ditandai oleh kesepakatan para tokoh di berbagai belahan bumi ini, tokoh-tokoh Islam, para cendekiawan, mengatakan bahwa abad ke-15 Hijriah ini adalah abad kebangkitan dunia Islam. Dan ternyata tanpa kita mendengar langsung, mungkin sudah kita tahu, bergerak Islam itu bukan hanya di kalangan Asia, di Timur Tengah, tetapi juga rupanya sudah bergerak ke Eropa, dan bahkan terakhir mungkin kita ketahui wali kota New York Amerika Serikat ini sudah dipimpin oleh seorang muslim yang tentu diharapkan bisa menunjukkan wibawa Islam di tengah komunitas yang tadinya tidak mengenal Islam. Karena itu di tempat kita yang sudah kita maklum bersama, kita hadir di tengah masyarakat yang sudah muslim, yang perlu kita pertanyakan bersama, apakah kita selama ini telah mengamalkan, telah memahami, telah mendakwahkan dan menjaga kewibawaan Islam dalam kehidupan yaumiyah kita, dalam kehidupan keseharian kita. Ini sebuah tanda tanya yang kemudian muncul, terbit sebuah buku Islamisasi, mengislamkan kembali orang Islam. Sepertinya menjadi aneh buku itu, tetapi fakta memang kenyataan bahwa orang-orang awam yang ada mungkin di sekitar kita itu kadang-kadang tidak mengenal Islam yang sebenarnya. Dia muslim dengan tradisi keislaman, tetapi tidak memahami
apa sebetulnya yang diyakini itu, kebenaran Islam yang diyakininya itu. Karena itulah kemudian pada momen pergantian tahun Hijriah ini ada satu kalimat yang harus kita lakukan, bahwa kita ini punya kewajiban bersama, kewajiban jama'i, yang sebetulnya adalah melanjutkan risalah Rasulullah yang kemudian dilanjutkan oleh sahabat-sahabat setia Rasulullah, para tabi'in, dan insya Allah kita harus melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para pengikut setianya itu. Jamaah rahimakumullah, jika kita perhatikan perkembangan-perkembangan yang ada sinyal yang harus kita tangkap para jamaah, bahwa ketika Rasulullah menyampaikan khutbatul wada pada tanggal 9 Dzulhijjah, ada kalimat-kalimat yang harus kita tangkap sebagai keinginan untuk mengamalkan Islam secara utuh dalam kehidupan yaumiyah kita. Apa itu? Salah satunya yang disampaikan Rasulullah, bahwa agama yang sudah menjadi keyakinan kita ini ternyata adalah amanah langsung dari Allah yang harus kita amalkan, yang harus kita dakwahkan, yang harus kita pelihara kewibawaan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Inna fi dinikum amanatikum. Kalimat pendek bahwa agama yang kamu yakini itu sekaligus menjadi amanah. Ketika sudah dinyatakan amanah para jamaah, itu ada mas'uliyah, ada pertanggungjawaban. Sementara yang kita kenal itu nanti akan ditanya di kubur, marwabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka. Ada 6 pertanyaan. Tetapi yang terlupakan adalah mas'uliyah jama'i, kewajiban berjamaah, kewajiban untuk memakmurkan agama Allah dalam kehidupan berjamaah. Tidak cukup seseorang taat saleh secara pribadi, tetapi kemudian tidak diimbangi dengan saleh sosial. Inilah yang kemudian di persyarikatan itu sering disampaikan bagaimana memahami surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kesadaran untuk berjamaah ini penting kita lakukan di awal pergantian tahun. Karena itu ada kalimat yang Rasulullah sampaikan, hadis sahih tentang niat. Niat itu di awal. Apakah awal mengerjakan sebuah amalan pribadi, atau awal merencanakan sesuatu yang sifatnya kurun waktu, perencanaan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratu ila Allah wa Rasul fa hijratu ila Allah wa Rasul. Rasulullah mengkaitkan antara niat dengan hijrah. Jadi kita memulai tahun itu ada niat, ada perencanaan, ada keinginan. Tentu keinginan itu adalah keinginan sebagaimana yang direstui oleh ajaran agama Allah. Makanya kemudian pimpinan pusat itu mengeluarkan satu momen kalender Hijriah
kalender Hijriah global tunggal. Itu keinginan yang sifatnya itu mendunia. Orang-orang di luar sana sudah memiliki sebuah kalender, dan bahkan kita kadang-kadang kena pengaruh dari kalender-kalender dia itu. Contoh, kita terbiasa menggunakan kalimat minggu, the minggus. Mereka punya misi yang sudah masuk, mengadakan acara undangan hari Minggu. Padahal aslinya itu kan kita punya nama khusus yang namanya hari Ahad. Senin dari kalimat Isnain, Selasa dari kalimat Sulasa, Rabu Arba', Kamis Khamis, Jumat hari ibadah Jumat, Sabtu hari Sabtu. Jamaah rahimakumullah. Jadi kegiatan yaumiyah kita ini punya tanggung jawab bersama bagaimana menyelamatkan amanah Allah yang dititipkan kepada kita. Tidak cukup dengan ibadah pribadi, tapi juga kewajiban berjamaah. Saya menjadi tertarik pernyataan Profesor Syafiq Mughni hari Sabtu yang lalu, kuliah berisi. Itu mengungkap surat Al-Hujurat, surat Ali Imran. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalimat kuntum khaira ummah. Jadi kamu itu umat yang terbaik, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Bukan kuntum akbar ummah, bukan kelompok asal besar, asal mayoritas, tetapi tidak dibangun dengan kualitas. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan di depan para sahabat, futihat alaikum farisiwarum, kamu suatu saat umat di akhir zaman nanti akan bisa mengalahkan dua negara besar adidaya, Persia dan Romawi. Dan ternyata betul. Nah, Rasulullah menguji kecerdasan sahabat. Ayyu qaumin antum? Kira-kira kalau sudah bisa menjadi kelompok penguasa, penentu kebijakan jumlahnya besar, seperti apa kira-kira? Kamu akan berbuat apa? Kata Rasulullah. Tidak ada yang berani berjamaah menjawab di antara sahabat, takut keliru. Tetapi ada sahabat yang tidak sabaran menjawab. Abdurrahman bin Auf. Dia menjawab, kama amar Allah. Wahai Rasulullah, kami akan melaksanakan sebagaimana Allah perintahkan dan kami contohkan itu. Akan diamalkan betul. Rasulullah tidak mengiyakan, menggelengkan kepala ghairul dzalik. Tidak. Di saat kamu mayoritas tetapi tidak diimbangi dengan kualitas, maka kemudian tidak sebagaimana yang kamu sampaikan itu. Ghairul dzalik. Seperti apa Rasulullah? Tatahasaduna, tatabaghaduna, tatadabaruna. Kamu justru tidak memperkuat diri, tetapi saling membelakangi, saling menghujat, saling menghasut. Jamaah rahimakumullah, kalau diperhatikan ini kajian sederhana kita ini semuanya, ketika terjadi kasus di Timur Tengah hari ini itu, gimana kira potret umat Islam itu atau negara-negara sekitar itu? Oh, komentarnya banyak. Oh, ini golongan ini, golongan ini, golongan ini. Jamaah rahimakumullah, tepat sekali pernyataan Rasulullah itu. Tatahasaduna, tatabaghaduna, tatadabaruna. Kenapa demikian? Tidak khair ummah, tidak umat yang berkualitas. Nah, karena itulah Rasulullah ketika menyampaikan inna fi dinikum amanatikum, itu melanjutkan innamal mu'minuna ikhwah dalam surat Al-Hujurat.
fa aslihu baina akhawaikum. Seharusnya kamu lakukan antara mukmin yang satu, apakah warna kulitnya berbeda, apa negaranya berbeda, rasnya berbeda, itu diikat oleh sebuah persaudaraan, ikhwah. Fa aslihu, maka lakukan itu, islah di situ, persatuan, kesamaan. Nah, jamaah rahimakumullah. Karena itulah maka kemudian Allah memilih kalimat kuntum khairu ummah, umat yang berkualitas. Berapa sih umat yang berkualitas? Kecil. Tetapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin fi'atan katsiratan bi'idznillah. Jumlah yang kecil tapi berkualitas akan bisa mengalahkan kelompok besar tapi berkualitas. Tidak berkualitas kelompok besar itu. Nah, jamaah rahimakumullah, ini menjadi motivasi bagi kita bahwa di awal tahun ini kita punya rencana-rencana besar. Misalnya mujahidin ada rencana, ada PAUD, wah ini bagus, rencana besar. Dan disitulah kita mengkader anak-anak kita calon pemimpin ke depan. Jamaah rahimakumullah. Nah, karena itulah maka pergantian tahun itu kalimatnya Rasulullah menggunakan kalimat innamal a'malu binniyat. Niat kita. Niat itu rencana. Rencana di awal. Baru hari ke-6 malam ini. Rencana apa yang kita lakukan? Baik di pribadi kita, di rumah tangga kita, maupun khususnya di kalangan kita berjamaah berorganisasi. Kemudian Rasulullah mengaitkan dengan hijrah. Nah, niat itu harus dilakukan dengan hijrah, perubahan. Kalau di Muhammadiyah dengan istilah Islam berkemajuan. Islam berkemajuan, Islam yang sebagaimana Rasulullah impikan ketika Rasulullah hijrah ke Yasrib itu belum bernama Madinah, mampir ke Kuba mendirikan masjid, baru ke Yasrib. Kenapa tidak langsung tetap ditetapkan sebagai Yasrib itu Madinah itu? Karena Rasulullah menghendaki ini masyarakat harus maju. Madinah itu kota. Madinah ada kelanjutannya, Madinah Al-Munawwarah, Madinah kota yang penuh dengan sinar rahmat Allah. Karena penghuninya itulah orang-orang yang ahli ibadah, orang yang peduli. Nah, karena itulah para jamaah rujukan sebetulnya kita ini berjamaah itu adalah Madinah itu. Ada yang bertanya, di sana kan mayoritas, bukan. Ada Nasara, ada Yahudi, banyak itu. Rasulullah masih ada kelompok-kelompok di mereka itu. Tetapi dia menjadi pengagum Rasulullah, menjadi pengagum sahabat. Apa yang dilakukan oleh kaum yang datang dari Mekah, Muhajirin? Apa yang dilakukan oleh kelompok penduduk Madinah yang namanya golongan Ansar? Dia bekerja sama untuk melaksanakan amanah Allah. Inna fi dinikum amanati. Amanah Allah itu besar sehingga dia tanggalkan semua ego. Ini saya orang Quraisy, tanggalkan semua. Kata orang Madinah, kamu yang datang ini pindah hijrah ke Habasa ditolak, ke Yasrib ditolak. Aku yang menerima. Itu ditanggalkan semuanya. Dikubur itu ada satu ikatan. Namanya ukhuwah Islam. Jamaah rahimakumullah. Masyarakat Yasrib kemudian diubah menjadi masyarakat Madinah. Madinah Al-Munawwarah. Apa yang dilakukan Rasulullah sehingga menjadi Madinah Al-Munawwarah? Yang dilakukan itu sebetulnya adalah ada di surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun.
Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang-orang Madinah itu orang-orang yang beruntung. Apa itu? Ibadahnya khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau saya sholat di Darussalam itu khusyuk. Walaupun datang dari jauh mana ingin mencari khusyukan, dia datang ke masjid ini. Anak abang ingin khusyuk. Ada kedekatan yang luar biasa kepada Allah, kecintaan yang luar biasa kepada Allah, dan itu ditemukan ketika dia melakukan sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini ahli Madinah memiliki ciri seperti ini sehingga menjadi masyarakat yang Madinah Al-Munawwarah. Apalagi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Jadi perjalanan 24 jam ini berjamaah sehari dari subuh ke subuh, dari maghrib ke maghrib, dari isya ke isya, 24 jam itu tidak lagwa, diisi kegiatan. Mau isi kegiatan kepada Allah, mau isi kegiatan pengabdian ke lingkungan masyarakat, mau isi kegiatan dan kegiatan berjamaah dalam organisasi. Tidak lagwa. Nah, karena itulah kita perlu introspeksi berjamaah. Pagi-pagi, subuh, alhamdulillah sudah sebelum subuh kita bangun misalnya, alhamdulillah mandi subuh, salat tahajud, baca istighfar menjelang subuh, subuh berjamaah, menunggu waktu isya, terus sampai duha, terus itu diisi. Waktu yang ada 24 jam itu sangat bermanfaat, emas rasanya itu. Sesuatu yang luar biasa diberikan Allah kepada kita dan isi. Kenapa demikian? Ada pemandangan lain para jamaah. Pemandangan lain dari itu. Ada orang hidupnya itu waktunya dibuang. Permainan tertentu, main terus itu. Ya kalau anak kecil tidak apa-apa sih main game. Game itu sampai dari pagi, apalagi musim liburan sekarang itu. Waduh. Tapi ada juga orang tua yang ikut-ikutan itu. Gitu. Sampai itu tidur dia. Bangun itu langsung ambil lagi itu. Sehingga Rasulullah mengatakan min husnil islami mar'i tarkuhu ma la yani. Kamu ingin tahu ciri-ciri yang Islamnya bagus itu, kata Rasulullah. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la yani. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sederhana Rasulullah. Islamnya bagus itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak ada nilai ibadah sama sekali. Dan itu banyak berjamaah. Sehingga Allah mengatakan walladzina 'anil lagwi mu'ridun, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat sama sekali. Jadi perjalanan waktu ini harus bermanfaat. Ada nilai ibadah. Ya baca Al-Quran, yang mengkaji. Kita punya HP diperlukan. Ada Al-Qurannya di situ, ada informasi terbaru di situ. Teknologi tidak jangan disalahkan, tergantung yang memanfaatkan. Para jamaah. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Gemar memberi. Jadi, kalau kita terjemahkan secara luas itu senang memberi. Apa saja, tidak ada harta, tenaga, pikiran, fisik. Tetapi jujur saja itu biasanya dimulai dengan bi amwalihi wa anfusihi. Amwal, anfus. Karena itulah maka kemudian ada 3 penopang jamaah kita ini akan kuat. Berjamaah kita ada namanya ulil amri, orang yang kita tokohkan, penguasai wilayah. Ada namanya ulil anfus,
tokoh pemikir, para cendekiawan, orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir bagaimana ke depan mengatur umat ini. Tetapi juga ada namanya ulil amwal, orang yang tidak punya kemampuan tapi dia punya kemampuan finansial. Tiga-tiganya diperlukan. Di persyarikatan itu tiga-tiganya diperlukan. Ada namanya ulil amri, ada namanya ulil anfus, ada namanya ulil amwal. Nah, untuk melakukan niat yang baik itu maka harus lakukan dengan hijrah. Hijrah itu kalau dipilah menjadi dua, ajar hijrah makan cepat. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi juga hijrah rohaniyah. Seperti apa hijrah rohaniyah? Ada dalam surat Al-Baqarah 257. Ada Al-Baqarah 257. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Hijrah dari dhulumat, kelalaian tadi itu, tidak peduli kepada bagaimana Islam ini yang jadi amanah, menjadi peduli, menjadi ingin meleburkan diri, melibatkan diri. Ilan nur. Jadi masyarakat Madinah itu masyarakat peduli, maka menjadi munawwarah. Madinah al-Munawwarah, masyarakat yang peduli. Kenapa? Para jamaah, di daerah Markasiyah itu ada hotel sekarang, namanya sampai sekarang Hotel Utsman bin Affan. Ini gambaran pedulinya para sahabat, salah satunya Utsman bin Affan itu. Yang ceritanya ada sebuah sumur yang dimiliki orang Yahudi. Musim paceklik, musim kering, hanya satu sumur ini saja yang ada. Semua sumur kering. Oleh orang Yahudi itu kemudian dikomersilkan. Boleh ngambil air di sini, tapi beli. Ada yang punya uang bisa beli, ada yang tidak punya uang akhirnya tidak bisa beli. Lapor kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, musim paceklik ini ada sumur tapi milik Yahudi. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa membeli sumur itu, dia menjadi ahlul jannah. Maka menantunya yang namanya Utsman bin Affan, saya wa Rasulullah, ana Rasulullah, datang, tidak boleh sama orang Yahudi. Dirayu, akhirnya bagaimana kalau dibeli separuh? Gimana maksudnya separuh? Misalnya hari Senin dibeli saya, kemudian Selasanya silakan kamu. Nah, separuh, harganya sekian, maka separuh dibayar dengan syarat hari Senin bagiannya Utsman bin Affan, hari Selasanya mereka, Rabunya Utsman, terus begitu. Nah, diumumkanlah kepada seluruh kaum muslimin, kalau mengambil air silahkan sebanyak-banyaknya di hari Senin itu. Besok jangan usah beli. Akhirnya semua berbondong-bondong mengambil waktu sebagaimana yang disepakati oleh Utsman bin Affan dengan orang Yahudi itu. Dan akhirnya dia tidak kebagian. Dijuallah semuanya kepada Utsman. Dibeli oleh Utsman bin Affan, yang kemudian digratiskan. Masya Allah, digratiskan kepada penduduk Madinah. Nah, setelah itu maka kemudian menanam 1.500 kurma di sekitaran masjid ini, di daerah sumur itu, yang hasilnya luar biasa. Untuk kebutuhan siapa saja silahkan ambil, masih lebih. Maka dibuatlah kekayaan jadi kekayaan, dan akhirnya dibuat rekening, dan rekening itu dibuatkanlah hotel yang sampai sekarang di daerah Markasiyah itu namanya Hotel Utsman bin Affan. Orang yang sudah tiada 1400 tahun yang lalu, tetapi amalnya masih ada. Subhanallah. Inilah ciri masyarakat Madinah, senang memberikan sesuatu kepada. Kemudian yang terakhir, sebagai satu ungkapan keuntungan orang-orang yang ahli Madinah itu adalah orang yang memelihara kehormatan diri.
Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dalam pergantian tahun Hijriah ini, baik di Perserikatan khususnya, takbir masjid, dan seluruh kita semuanya punya giroh agama untuk hijrah secara pribadi, hijrah dalam menata keluarga, hijrah dalam menata jamaah, agar kita semua mendapatkan satu yang kita inginkan adalah karunia Allah dan keridhaan Allah. Barangkali itu sebagai satu pemikiran saya secara pribadi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada nilai manfaat di saat kita memulai perjalanan awal tahun 1447 Hijriah ini. Kita bersama-sama ini dengan doa kepada majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas ilmu yang telah diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.